Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ali baitihi wa khulusan ila awliyaihi ta'ala jami'an muqarrabin jami'an wa abdan rijal ghaib min masyariq al-ardi ila magharibiha barriha bari wa nakhussu khususan ila arwahi abaina wa ummatina wa jiddatina qurabatina wa jiranina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahyi minhum wal amwat wa nakhussu khususan ila mu'allif hadzal kitab wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a bi ulumihi wa ulumikum fid dharain amin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim al-aziz al-alim radhiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin. Qala radhiyallahu anhu. Alhamdulillah, pertama-tama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini malam kita masih diberi kesempatan untuk membaca kitab Sayyidatus Salikin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melewati kita duduk bersama-sama untuk membaca dan mendengarkan kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Somad Al-Palimbani ini tentang ilmu tasawuf. Kita semua diberikan hidayah dan taufik serta inayah, dan mudah-mudahan kita semua selamat dunia dan akhirat seketurunan hingga hari kiamat, mati beriman sempurna, dapat syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Al-faslul khamisu fil bukhli wa hubbil mal. Bab yang kelima, bermula pasal yang kelima pada menyatakan bakhil dan hubbul mal. Jadi bakhil dengan hubbul mal ini adalah satu kesatuan dari nomor 5, dan ini adalah sebahagian daripada penyakit hati. Adapun bakhil wa hubbul mal, yakni bakhil dan kasih akan harta, maka yaitu sifat yang sangat dicela oleh hukum syara atau hukum Islam. Yaitulah yang sebesar-besar yang membawa kepada kebinasaan di dalam negeri akhirat. Di dalam akhirat, karena firman Allah Subhanahu wa taala dalilnya, wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Ini dalil bakhil. Dan jangan engkau sangka akan orang yang kikir dengan barang yang memberi oleh Allah Ta'ala akan mereka itu daripada anugerahnya, yaitu kebajikan bagi mereka itu. Akan tetapi yaitu bakhil tadi kejahatan bagi mereka itu, lagi akan dikekangkan akan yang dikikirkan mereka itu dengan dia.
atas leher mereka itu pada hari kiamat. Nah, ini adalah ayat larangan bagi kita pamalar. Bakhil itu artinya pamalar. Dia mengira bahwasanya bakhil itu apa tadi, anugerah dari Allah Ta'ala. Padahal bukan kebaikan orang yang bakhil itu, akan tetapi kejahatan yang sangat nyata. Dan di hari kiamat nanti kata Allah akan dikalungkan kebakhilannya itu ke lehernya sendiri. Ada tandanya bakalung. Ini orang pemalar. Nah, jadi pemalar ini sangat dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan? Ada. Apa pertanyaannya? Apakah saya ini termasuk orang yang sombong? Tidak tahu. Apakah saya ini termasuk orang yang cinta dunia? Belum tahu. Apakah saya ini termasuk orang yang ujub? Bisa jadi. Apakah saya ini termasuk orang yang ria dalam beramal? Bisa. Dan itu hanya sangka-sangka. Begini Bapak Ibu lah, penyakit-penyakit hati yang 10 ini, kita malam ini baru membahas 5 perkara. Yang 10 perkara penyakit yang sangat tercela ini tidak akan hilang dan tidak akan pernah hilang. Ria bisa nggak hilang? Tidak bisa. Ujub bisa nggak hilang? Tidak bisa. Dengki bisa nggak hilang? Tidak. Pemarah bisa nggak hilang? Tidak juga. Banyak bicara atau banyak pender bisa nggak hilang? Tidak. Kenapa tidak bisa hilang? Ini jenderalnya yang pertama adalah bakhil. Selama kebakhilan itu masih ada pada dirinya, maka selama itu penyakit yang lain tidak akan hilang. Apa bahasanya itulah? Bahasanya itu, kalau orang berperang selama panglima perangnya belum mati, maka tidak akan ada menyerah bagi tentara-tentara yang di bawahan panglima ini. Tapi kalau sudah panglimanya itu meninggal atau tertembak mati, atau kalau orang dahulu itu berperang yang dipimpin oleh umpamanya Khalid bin Walidnya wafat, meninggal, binasa, maka yang lain akan ikut juga menyerah. Nah, jadi pelit ini adalah jenderal dari segala penyakit-penyakit hati. Malam ini kita membahas masalah bakhil atau pelit tadi. Nanti ada bagian-bagiannya itu si bakhil. Dia ada 2, ada bakhil, ada syuhih. Kalau bakhil, dia hanya apa bahasanya itu? Kalau bahasa Banjarnya, dia hanya memalarakan angget seorang, tidak peduli punya orang lain. Suami mau dia bersedekah, tafadhol, please, up to you, silahkan, terserah kamu. Suami mau berwakaf, berserah, kata istrinya. Suami mau berinfak, nggak masalah. Suami mau ngasih hadiah, nggak masalah. Istrinya tidak akan mengganggu akan kebaikan atau sedekahnya suami. Tapi giliran punya dia,
dia nggak mau mewakafkan, nggak mau menyedekahkan, nggak mau meninfakkan, nggak mau menghadiahkan. Nah, ini namanya orang ini hanya pelit untuk dirinya sendiri. Yang kedua, sangatlah sahih, sangatlah jahat daripada bakhil. Syahih ini punya dia dipelitkan, punya orang lain pun juga dipelitkan. Umpamanya suaminya mau berwakaf, apa kata istrinya? Kalau mau wakaf bang, wakaf aja tapi sedikit aja, jangan banyak-banyak. Berapa abang hendak mau wakafakan duit? Umpamanya aku aja lakinya ada besi duit 5 juta, hendak wakafakan 2,5 juta separuh, nyaman kain aku mati. Mai aja banyaknya jeneng bini, mampu udah 2,5 juta, 100.000 jadi diem. Nah, ini ngarannya mamalarakan get urang. Mamalarakan get urang. Ini namanya sahih. Sebaliknya juga begitu. Bininya hendak bawa kapu jenang bini, aku hendak memberi abah duit lawas, kata memberi abah duit bengai aja. Sian abah dulu aku karap memberi. Ujan nang laki jangan banyak memberi. Kasihan nih kamu kata kau lagi belanja kayaknya. Ada kayak biasa hibak bawaan kiri kanan. Meja kayaknya mau disedekahkan nono kawitan. Berapa garang kamu memberi kawitan? Aku jangan memberi kawitan barang hali 500.000. Lawas benar dah kata memberi 3 bulan. Janang laki beri 50.000 jadi diam. Idin ada ABC seorang juga ada sidin ABC seorang. Ini ngarannya nang laki tadi sahih. Mamalarakan ampun urang. Padahal kita sudah memberi lo ke bini duit. Selain daripada nafkah, bari umpamanya sebulan tuh 1 juta kah atau 500.000 sesuai dengan kemampuan kita kan. Uji kita terserah aja umahnya ini hendak ikam apakan ka duit nih, aku rela aja sudah. Nah, kayaknya bepadah atau nak memberi kuitannya bersedekah. Uji nang laki sian ikam kayaknya marah ada sedekahkan gani kam aja. Nah, ini ngarannya pamalar. Mamalarkan ampun orang. Apalagi lain daripada 2 laki bini lah. Tetangga bariannya. Tetangga hendak mewakafkan tanah untuk membuat majelis taklim, atau hendak membuat musala, atau hendak membuat masjid. Jadi jadi tetangganya marah kada sarana agan dikaja. Kada sarana diwakafkan tanah sayang, wah ini mahal tanah aja. Haning ngarannya malarkan gitu orang. Bang samatlah. Nah, itu barang kita kawa jangan memalarakan gitu orang. Mungkin kita marah dipelarkan dulu. Gitu orang jangan dipalarakan, gitu orang angkat bini jangan dipalarakan. Terserah bini yang hendak bersedekah karena bawa kapal lebih impak serahnya aja. Yang memberi imannya karena memberi idang sanaknya kah hendak memberi nang siapa lagi orang lain kah, jangan dilarang-larang. Amal kapan perlu tambahi lagi berpegang nama wakafakan. Aku jadi bisi duit 10 juta 9 juta hendak aku beriakan habiskan sekali ujian lagi. Nah, terus hari karannya. Nah, ini namanya sahih. Lebih. Jadi sahih ini dang sanak tuha. Nang anomnya bakhil. Jadi mun bebaikan 2 nih mana baiknya, di denang baiknya. Cuman yang lebih kejam itu sahih, memalarkan ampun orang. Nah, orang bakhil ini selama masih ada di hatinya, maka penyakit lain tidak akan hilang. Maulah hilang riya, kada mau. Karena jenderalnya masih ada. Amun ibarat bisol tuh matanya belum pecah. Nah, bilanya pecah dah matanya tuh benggeparai. Menyar keluar nah. Nah, ini kisahnya lah orang yang bakhil. Jadi bakhil ini anak mudanya orang Bahari Medakan. Kalau dalam film itu ngarannya hero-nya. Jar kami di orang kabun terjento anak mudanya aja, anak mudanya jinan bintangnya. Mun orang wali itu pemurah, tidak pemarah, itu cuman. Jadi orang hendak jadi wali, boleh hendak jadi wali kah? Kada hendak jadi wali lah. Tanda-tanda wali itu pemurah, tidak pemarah.
Pemurahnya itu yang alih dicari. Makanya sampai Nabi mengatakan orang pemurah lebih baik daripada orang peibadat tapi pelit. Maaf aja panglila saben waktu ka masjid sembahyang berjamaah sekali datang kotak amal minta menghirani kada. Ada nang seikong nih ya sesekali lah ada sehari ke masjid. Tapi begitu ada kotak amal datang assalamualaikum minta sumbangan jelas pulang sumbangannya. Kenapa nih? Sagan anu aja acara maulid Nabi. Oh ya saya kompat menyumbang. Lakas manuakan duit. Sekali diperiksa kantong 3 lembar 100 ada, 50 ada, 20.000 ada, ambilnya nang 50. Nah itu termasuk orang yang sedang telah mau ambil nang 100 bang, ya, itu mantap lagi. Boleh lah ambil 100 boleh, yang di kantong kan belum nang dalam lemari lagi. Dalam lemari ada masih kan? Nah, karena Bapak Ibu, harta kita yang asli itu adalah harta yang kita wakafkan, kita infakkan, kita sedekahkan, dan kita hadiahkan nggak? Itu asli yang kita. Sedangkan yang kita simpan selama ini pas kita meninggal langsung tak pindah ke orang lain. Begitu kita menghembuskan napas yang terakhir, baik masuk atau keluar, bilanya masuk kada keluar lagi, bilanya keluar kada masuk lagi, mati artinya kan. Seluruh yang pernah kita miliki, seluruh yang kita miliki itu sudah berpindah ke ahli waris. Apalagi orang mati ini tidak ada selama hidupnya itu berwasiat. Semua punya orang lain. Kendaraan ahli waris, rumah ahli waris, tanah ahli waris, pakaian ahli waris, jam tangan nang berpasang masih pecul orang. Dia orang bawa pecul, bawa jam tangan ke kuburan. Oh tidak. Semua berpindah langsung ke ahli waris. Ahli waris ini ada dua. Ada yang mau membagi hartanya, ada yang tidak mau membagi hartanya. Nah jadi ngatakanlah bubuhan kekawanan berataan yang ada di musalla ini, ingat ya kita infakkan, kita wakafkan harta kita itu nah. Dua macam caranya kita mau infakkan wakafkan ini. Ada dengan cara alaniyah, ada dengan cara sirriyah. Ada dengan cara ketahuan orang, ada yang tidak ketahuan orang. Banyak ceritanya yang tidak ketahuan orang itu daerah Timur Tengah. Kalau orang di masjid biasanya itu dari hamba Allah sekian. Nah itu hamba Allah itu berartinya kada hendak ketahuan. Ada juga yang bersambat ngaran, ada juga. Intinya pokoknya yang namanya wakaf, infak, sedekah dan hadiah itu pasti diterima Allah Ta'ala. Pasti. Berarti kan kalau sudah pasti itu tetap berpahala. Kenapa dikatakan pasti? Aku suah mendengar guru bakhit bebacaan pasti diterima. Aku suah lagi mendengar guru muas bebacaan pasti diterima. Ada lagi dari Abah Sokumpul pasti diterima. Nengaran sedekah tadi. Sedekah, wakaf, infak, hadiah tetap diterima Allah Ta'ala. Terus alasannya bagaimana? Alasannya itu umpamanya ngalah aku nih angah ketua masjid atau anak yatim atau apakah bari pasti sampean berdoa jelas pasti kada apa doanya jazakumullahu khaira jaza, mudahan Allah Ta'ala membalas. Nah nya doanya itu tuh nang ngalih dicari. Sebaliknya kalau orang ini dipintai wakaf, padahal orangnya dipintai sedekah, sedangkan inya punya, kita kadang memberi apa kata orang yang membawa kotak tadi, pala banar jamalar mudahan bangkrut. Lalu kita kadang mendengar zalim hukumnya sudah telah ada orang berpintaan ke rumah ada diberi. Dulu ada orang sampai ke rumah aku berpintaan
Entah dari mana-mana kita tahu lah. Di bawahnya nanya mapnya itu. Perlu map kah? Jadinya jako kata sarana. Perlu keterangan Pak? Jako tidak kata perlu. Ada perlu, ada yang perlunya. Pertanyaanku cuma satu untuk kalian. Apa? Ikam semenjak bepintaannya adalah makan tengah hari sudah? Belum aja. Nah, tipang tuh kisahnya. Jadi dari pagi tadi ada bepintaan, inggih aja dari pagi tadi. Lalu aku bari duit. Ini duit lah aku kada menyumbang sagan nanti kotak tuh ada sagan ikam berdua makanan karena pingsan. Nah, tapi kira kan lah kita nang itu. Kadang orang seharian dari pagi bepintaan sampai petang. Maka santri orangnya dia tahu santri mana kata kesambat. Makan kada, minum kada. Bari nya hagan makan. Nah, cari di Ampera situ. Jadi hagan kami lipat nih kan dibuat kok kotak kada. Hagan kami aja. Enak ada jalan lagi kotak. Jadi pian bila ada orang na bepintaan tuh jangan lupa memberi orang na bepintaan tuh. Kenapa? Sebab karena inya ngalih membibit dalam kotaknya. Ini atas nama wakaf, iyalah. Atas nama infak, atas nama infak dan apa tadi? Wakaf. Kalau kawanya membibit. Mun membibit berdosanya. Jadi jalannya supaya kada berdosa berinya. Ada lagi orang bepintaan bahari di jalan. Minuman lau dekam belum aja. Berapa jam dah guru sini dari pagi tadi, Pak? Nah, ini duit seagan ikam nukar makanan dan minuman. Kada dibuat dalam kotak leh, kada agan ikam aja. Namanya dudukan situ pulang gendul muka ruko kasar aja. Al-wasail hukmul maqasid. Perantara itu adalah hukum yang dikehendaki. Artinya apabila kita memberi makan kepada orang yang berbuat baik, lalu dia berbuat lagi setelah itu, kita akan dapat pahalanya kan? Menyak sing makanan pingsan nya kasihan. Nah, itu di bari'i. Siapakah bepintaan bari'i? Kalau tidak ada punya apa-apa, walau amun ulun lah berupa pengada. Kayak orang parkiran tuh rajin. Nena, ada lagi duit halos, jago kau tidak hendak leh rokok. Wah mantap banget aja, nah beri rokok berapa batang, jago terserah situ aja. Nak berapa batang kah? Jago orang berokok berapa batang? Sebetang dari aja, nak sebetang aja berokok. Berarti hendak ambil lagi nya dua, jago ambil lagi kata aja sebetang jadi ya. Sampurna sebetang kan 3.000 rupiah, uang parkir 2.000, iyalah. Nah, maha sampurna berarti. Intinya bila ada orang intaan tuh jangan kada. Pian nih kuat ketambilahan melihat-lihat orang bica, ada orang toha dibica-bica tuh sering terjadi tuh. Rasakan orang tuh nama jari sampah kadang ada nang mundurung gerubak. Kapan perlu kita singgahi dulu. Dah makan Pak, aku harapan aku nih aja dah makan belum jinakai aja. Tuh ada rumah makan dah. Aku napin makan situ. Ngalih pulang aja aku makan di situ kayaknya kawan pulang sama pada pemulung. Nah sekarang ini aja nah, silakan nukar bungkus saja makan. Singgahi bubuhannya tuh. Ada lagi tukang beca kadang kita makan di Ampera di rumah makan Padang. Nah jadi tukang beca Madang, taguring, sidin toha pulang orangnya. Singgahi. Kita nah makan gencang makan orang ciciling mata udah lah toha. Menarik bica pulang, ini ladang pahala bagi kita nih. Kalau umpamanya kita tidak mau mengajak dia makan ke dalam rumah makan, kasihlah duit, suruh beli makanan. Nih, agen pian makan tengah hari, agen makan malam kan. Nah, orang kan tidak tahunya, nya kada kenal lawan kita, kada kenal. Nah itu biasanya lebih berkesan. Doanya itu luar biasa itulah. Luar biasa tuh doanya. Kadang kendaraan kita ajinya. Dia bukan tukang parkir. Oh, jangan sampai direnjeh orang nih pas kita mundur. Makanya aja Nabi as-sadaqatu, sedekah itu adalah menjaga akan dirimu. Yalah, menjaga.
As-sadaqatu tadfa'u sab'ina balaan. Sedekah itu menolak 70 bala. Kata sedikit lah balanya. Walau 1.000 rupiah kita memberi 70 bala. Tahu umpamanya kita nih pelit lawan tetangga orang lain. Anak barang dulu kita beri. Anak kah, bini kah, umanya aku hendak tulak nah. Doakanlah mudahan selamat. Mudahan naik jangan bini selamat. Malar pang. Mudahan naik. Doanya tuh bilang aja juga mudahan naik selamat aja. Umanya abang hendak tulak begawi nah. Doakanlah mudahan selamat nih nah titipan nah. Dan naik ke mana kawa belanja hari ini kan banyak wah ini kak nang pengarannya gerubak Honda berjalan lah halaman sayur komplit ada berapa memberi biasanya bini itu belanja 50.000 juga 100. Alhamdulillahnya mudahan abang selamat tulak dan bulik dan mudahan berberkatan banyaknya doanya dan sehat walafiat. Dan aku setiap kali bebebari inilah nang aku meriah mandangar seorang lah pasti orang tuh doanya nyaman didengar makaci jaga kanakan adalah lagi orang tuh Nah jadi kalau kita dengan orang lain masih melarkan barang lawan dang sanak lawan dengan sanak aja dengan bini dengan anak dengan kawitan ini kawitan mengilangnya kada mengirimi duit kada apa lagi datang berhutang kawitan aduh sakit pikiran kayaknya. Ada perlu orang tua tuh mau sugih, gak mau kaya raya kak. Yang penting kita datang tuh ada yang dibawa. Jangan membawa cap 5 sekali, cap 10 sesekali bilang lawan bintu cap 10 dibawa. Barang naik kulit pinang aja dibawa. Hilang aja pemalar benar kada kawa dibawa bulik juga mati kita kada tenang apa lagi gitu orang senyana punnya iyalah berapa banyak orang sugih lapor ke rumah 200 miliar guru aja duitnya aja jadi selama hidup di wakapakan juga ada aja nah babar lagi waris kada dibaginya di dunia, maka selama harta waris itu tidak dibagi, maka selama itu menderita orang yang ada dalam kuburan. Nang besi harta dihitung satu persatu. Harta kita itu dihitung, kada kawa, tidak lepas kita ini dari hitungan. Makanya beruntung bagi orang yang mau menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu ini hartanya kada dihitung. Apalagi dia berniat, ya Allah, aku ini hidup agan beribadah kepadamu. Maka seluruh yang didapatnya itu tidak akan ditanya. Pertanyaan Allah Ta'ala kepada penuntut ilmu cuma satu, ilmu kau amalkan atau tidak? Masalah kendaraan, masalah rumah, masalah aset di mana-mana tidak ditanya oleh Allah Ta'ala. Cuman kalau kita mengamalkan ilmu, alhamdulillah. Bila tidak diamalkan, siksanya lebih parah lagi daripada orang kata ilmu. Pulang sebaliknya. Parah lagi karena tahu banget yang memalkan. Nah itulah makanya bakhil ini jangan diharagu bakhil. Jadi ujar kiai inilah, ini kiai ini terkenal sudah di masyarakat. Aku kada pemalar, kata hatinya. Jadi kata hatinya yang satunya, kau masih pemalar. Kada aja aku kada pemalar. Jadi ujian dalam hati pulang masih lagi kau pemalar. Buktikan, ayo kita buktikan. Jadi ujar hati, jadi hati kiai di
berapapun harta yang ku dapat hari ini maka akan ku sedekahkan. Hanyar imbah menyambat, mengetoklah orang pintu si kiai tadi. Tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Yai, kami hendak bersedekah lawan sampian sekarung emas. Umak ji kiai, kada suahnya selama hidupku ini aku dapat sekarung emas. Sekarung tuh kurang lebih 50 kilogram. 50 kilogram sama yam aja 7 juta wah ini berapa triliun duitnya itu sekarang mah. Oh, maka bapak dah hati sudah tadi. Berapapun hari ini yang ku dapat ku beriakan. Aku hendak membuktikan bahwa diriku tidak lagi pelit. Jadi JKI sayang nih diberiakan han lo kok ujar hati malar lo kok masih ya. Jadi kata kalau didustakan. Jadi yang tahu tidaknya pemalar katanya itu kita juga. Panjang kisahnya tuh sampai situ aja dia mau memisahkan. Artinya masih pemalar lagi kiai tadi. Sampai akhirnya emas tuh kayaknya dibuangnya ke laut. Gara-gara kau aja aku jadi binasa. Dibuangnya ke laut. Itu penghabisannya. Kisahnya setengah jam lah. Amun diurut. Tapi diurut kisah tuh. Mau kata diurut satu mat aja. Banyak kekawanan kita yang ngomong seperti itu. Kenapa sedekah ini sangat berat? Karena yang menghalangi 70 setan. Enggak. 70 pagar betisnya nama halangi. Berat memang. Ya ada kisah atau lalu kotak amal pindah si Den ke belakang hari-hari kotak amal lalu membuat kedesuah akhirnya pindah ke belakang laporkan orang guru jurang santri pian yang biasa di hadapan tuh pindah ke belakang panggil si Den kau napa maka pindah ke belakang anu guru aja hadapan tuh kotak amal lalu terus aku ini kan dapat duit bahkan bawa meri jadi dia guru tersenyum aja pas sedekah. Oh jadi senyum sedekah lagi guru ada perlu ada duitan pindah lagi nya ke depan sok hari selalu kotak amal ketawanya 3 hari kemudian laporan lagi guru kawan kang hari itu gila datang aja assalamualaikum waalaikumsalam bujur kakak tertawa terus melihat kotak amal guru nyuruh aja maksudku nakai tabassumuka li akhika laka sedekatun senyum kamu kepada saudaramu itu sedekah wan urang senyum jangan pati. Jadi yang namanya sedekah tidak pasti harus pakai duit. Kita tidak ada duit kotak amal lewat kita ambilkan dorongkan sedekah juga mandurungkannya ini sedekah tapi syaratnya kan dapat duit lah. Atau duit ada juga 100.000 anak diambil habis ada suah kejadian laku nah boleh kawan iyalah loh tuh videonya rupanya nggak kawan gugur duit 100.000 ada kok videonya kawan beri sedikit saja lanjut aja kawan saya ingat kau tadi kawan. Nah jadi bagagamatan tadilah ada kawan juga kita hendak langsung menghilangkan penyakit bakhil ini. Bakhil ini supaya hilang amun beisi 9.000 rupiah itu 3.000 disedekahkan. Sedekah kah wakaf kah infak kah pokoknya pokoknya 3.000 bila 9.000 sepertiga. Bila sudah sanggup sepertiga, nah itu hilang sudah tuh. Lamun wali itu separuh. Lamun nabi itu semuaan. Nabi bila ada duit 9.000 beriakannya semuanya. Amun wali bila ada 10.000 5.000 beriakannya. Amun orang biasa yang pemurah ini orang biasa tapi pemurah bila ada 9.000 3.000 beriakannya.
baik wakaf, infak atau sedekah. Nah itu tidak dikategorikan lagi orang yang pelit. Imam Ghazali kan bagi 3 atau 3.000 agan saurang, 3.000 sagan wakaf infak, 3.000 lagi segan fasilitas masjid kamu sholat kan. Wan guru-gurunya kah ada di situ di pesantren umpamanya. Nah itu sudah hilang bakhil tadi. Jadi kalau kita nih lah terakhir, nah karena kita lanjutkan. Kalau umpamanya kita ini ada berisi harta 100 juta, itu bisalah kita menembus 70 setan tadi, bisa. Bagaimana caranya? 33 juta itu harus diserahkan, baik infak, wakaf atau sedekah. Kalau kita memberi hanya 1 juta, berarti seikong aja setan, paling 2 ikongnya yang kita lewati. Kada ke-70 nya kada, hanya 2-3 ikong setannya yang kita lewati. Amun 1 juta aja tuh. Amun ada 100 juta ini kita beriakan 33 juta, aman kita masuk kuburan. Roh kita nih nyaman keluar. Orang penyedekah itu roh nih nyaman benar keluar. Lamun inya pelit ngalih benar keluar, sakit. Maka Nabi sudah menyatakan orang penyedekah itu adalah sugih. Sugih loh kok. Mun masuk warung nang di bibitnya nyaman wadainya, nasinya. Napa lauk janang bine. Anu aja barang ikan nang murah aja. Han dirinya aja kangalihan. Iya, apalagi orang. Amun orang ada pemanar, napa lauk janang bine. Terserah. Pokoknya kita nyaman hari ini. Duit banyak aja nah. Itu kisahnya nang berduit. Mun kada berduit ngalih juga. Napa mah senangin. Apa? Nah, itu dulu lah yang disampaikan. Makasih banget Isya leh. Makasih banget Isya nih. Setengah jam lebih jadi yang kita habis setengah jam. Panjang kayaknya masalah bakhil ini, mungkin malam Sabtu depan kisah bakhil ya pulang. Ini rame jupang bakhil nih karena seorang. Kita masing-masing karena ada orang lagi untuk membaca kan karena juga. Amun guru sekumpul sidin bila nak membaca ini hadiah dulu. Ini sedekah. Sebelum membaca. Nah, seorang dulu. Hidin itu apa yang dibaca itu nanti amalkan. Umpamanya mengajarkan sembahyang dulu hidin. Mengajarkan puasa dulu hidin. Ada juga seorang kisah belajar sembahyang memandikan mayat. Sarwangan tuh berbau mayat. Bahasa kompol. Ada lagi sidin berkisah janggut. Bejanggut sidin langsung karamat bang leh. Kita ini kan ada karamat, karame ngarannya. Apa aja nang bacanya tuh kejadian langsung bejembang ujar sidin kisahnya. Pas habis pengajian hilang juga jembangnya. Batu hidin berkisah tentang hujan, langsung hujan. Karena orang wali itu inya langsung dia manakannya. Kita ini kadang bejaha. Seorang ada juga memalakan. Mudahan kita kalau memalakan nangaran pemurah nih lah. Baik benar orang pemurah atau beretaan seampungan orang bedakan baik. Biar kada nanganga pahama menye pemurah pasti baik orang menyambat. Tapi kalau inya kata pemurah, walau jadi Haji Muhyiddin tetap kada baik. Haji Muhyiddin berapa kali naik? 3 leh. Kisah di filmnya tuh mana aslinya kan sekali aja. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.